Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya, Nadila Amani. Hai Nadila, apa kabar? Halo Ibu Dina, kabarku baik, Alhamdulillah. Ibu Dina, baik ya? Ibu Dina dan keluarga? Super, syukurlah baik-baik saja, sekeluarga besar juga sehat ya Nadila ya? Alhamdulillah Bu Dina semuanya sehat dan bahagia. Apalagi mau jalan-jalan ya. Bener Ibu Dina. Terus malam mingguku juga ditemenin Ibu Dina, sekarang malam minggu ya Ibu ya? Oh betul, hari ini malam minggu, tanggal 7 Agustus 2021. Semoga para pendengar Nyamun juga sehat terus ya. Iya, betul. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe, sudah kasih like, bahkan udah share, dan kasih komen. Ada juga yang japri tuh, kasih komen, minta topik ya. Terima kasih buat yang sudah setia. Perlahan tapi pasti nyambung, kayaknya makin banyak yang dengerin ya, Nat ya? Bener Ibu Dina. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk kasih pertanyaan, kasih komentar. Nadila semangat kok kalau dikasih komentar. Aku like-likein nanti Bu Dina pasti. Oke, ya kasih ide, kasih komentar apa yang pengen kamu bahas di Nyambung. Nanti kita pikir-pikirin ya. Betul Ibu. Terima kasih nih untuk para pendengar Nyambung yang setia dengerin kita tiap minggunya ya Ibu Dina. Terus pada hari ini tanggal 7 Agustus seperti yang tadi Ibu Dina sudah jelaskan, hari ini malam minggu Nyambung akan merekam episode kita yang ke-11 nih Ibu Dina. Oh iya, dan kita pakai konsep baru ya Ibu Dina, jadi kalau yang nonton di YouTube bisa lihat nih wajah-wajah kita yang beberapa minggu terakhir cuma suaranya doang. Jadi ini episode 10 dan 11 sudah pakai wajah ya. Dan semoga seterusnya kita akan menunjukkan wajah kita terus ya Ibu ya, rencananya. Begitu. Oke, jadi oh ya, dan untuk topiknya aku udah di briefing nih sama Bu Dina. Aku kemarin sempat di Japri sama Bu Dina, Nat menarik tuh si Kamala Harris mau ke Asia Tenggara tapi nggak ke Indonesia, gitu ya Bu ya. Jadi secara umum tuh hari ini kita akan bicara pendekatan Amerika Serikat ke Asia Tenggara ya Ibu Dina. Ya setidaknya pendekatan Amerika di awal pemerintahan Biden lah ya, Biden dan Kamala Harris gitu. Jadi kita akan coba bahas, apalagi karena pemberitaannya Agustus bulan ini ya akan ada kunjungan Kamala Harris, wakil presiden perempuan pertama Amerika Serikat ke Asia Tenggara. Berangkatnya itu tanggal 20 Agustus. Nah, negara yang dikunjungi itu pertama Singapura, tiba di sana 22 Agustus, kemudian ke Vietnam tanggal 24 Agustus. Nah ini menarik karena udah ada yang bertanya, kok ke sana sih, kenapa tidak ke Indonesia gitu. Jadi kita coba bahas lah Nat ya. Oke deh. Buat misalnya nih untuk dasarnya aja deh Bu Dina, mungkin aku akan tanya biar aku dan teman-teman pendengar Nyambung juga bisa tahu konteksnya nih. Memangnya kenapa sih Bu Dina kedatangan suatu pemimpin negara ke negara lain itu penting? Jadi pertama-tama kunjungan pimpinan negara, pucuk pimpinan itu penting dalam arti simbol luar negeri ya. Artinya ada prioritas besar lah, sehingga negara itu sampai perlu didatangi langsung oleh petingginya. Penting karena entah ada agenda khusus yang perlu follow up, atau memang perlu ada komunikasi intensif tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh level menteri atau level bawahan lainnya. Jadi hanya bisa dilakukan di level kepala negara. Jadi itu satu, biasanya karena memang ada agenda bilateral tertentu. Tapi kadang-kadang ada juga kunjungan itu lebih mau menunjukkan kepada lawan dari negara itu atau negara yang sedang
kurang srek ya sama negara tertentu itu, sehingga mereka mau tunjukkan nih bahwa negara yang dikunjungi itu adalah negara yang dekat dengan mereka atau dapat perhatian dari negara yang mengunjungi ini. Nah, jadi makna simbolis memang sangat kuat ya dalam setiap kunjungan. Kadang-kadang malah ada bunga-bunga, bahasa saya itu bunga-bunga pertunjukan gitu ya, karena simboliknya begitu penting. Biasanya diagendakan dengan sangat rapi tuh kunjungan tersebut. Bukan sekedar pemimpinnya datang membawa diri, tetapi dia juga membawa delegasi, membawa komitmen penandatanganan perjanjian tertentu atau MOU, membawa vaksin, dan semacamnya gitu. Jadi biasanya itu sebabnya sebelum pemimpin negara itu datang, biasanya bawahan-bawahannya itu sudah eksplorasi, kunjung lebih dulu, mengatur semuanya dengan sangat baik. Puncaknya itu menteri ketemu menteri. Nah, dari situ kalau ada kesepakatan bahwa memang perlu dikunjungi oleh level yang lebih tinggi, barulah dihadiri oleh yang paling senior tadi. Jadi kapan berkunjung, desainnya itu akan seperti apa, itu sebenarnya sangat diatur, sangat terencana ya. Nggak mungkin lah dalam semalam tiba-tiba ada kunjungan petinggi, terutama kalau yang sifatnya formal ya, jadi pertemuan resmi gitu, jadi bukan sekedar pertemuan informal. Nah, itu biasanya sangat terencana dengan baik. Oke, Bu Dina. Oke, jadi konteksnya seperti itu ya, Bu Dina. Sebenarnya tuh penting untuk kita ngelihat pemimpin suatu negara untuk datang ke negara lain itu juga dari agendanya berarti ya, Bu Dina ya? Betul, dari agendanya. Oh, yang lain satu lagi mungkin saya lupa sebutkan juga bahwa tempat pertemuan itu juga menandakan sesuatu. It speaks for itself. Kenapa satu tempat itu dipilih? Jadi menarik kenapa misalnya satu pemimpin negara itu memilih hanya bertemu di istana gitu kan. Tapi ada yang sampai datang ke kediaman. Nah, jadi kamu bisa membayangkan intimasinya ya, kedekatannya ketika seseorang itu cuma diterima di ruang formal, kantor kerja gitu ya, dengan kalau yang diajak sampai ke rumah. Jadi kalau di Indonesia ya konteksnya misalnya sampai dibawa ke Istana Bogor misalnya, itu biasanya ada upaya kedekatan pribadi yang coba ditunjukkan juga di situ. Kemudian jamuan makan malamnya siapa aja yang diundang, itu juga menentukan. Kita bisa baca tuh arti pentingnya apa. Apakah ini sekedar business as usual? Biasanya kalau business as usual tuh ya government ketemu government. Jadi paling yang datang jamuan ya menteri sama istrinya gitu, atau pasangannya gitu ya. Tapi kalau acara ini ingin punya intensi yang lain, dia bisa mengundang misalnya seniman, bisa undang tokoh masyarakat yang lain. Nah, itu baru di situ ada juga berarti tujuan tambahan ya, simbolis lah pokoknya, sangat penting kita baca. Plus satu lagi itu ini bahasa tubuh. Nah, nanti kalau teman-teman yang ingin belajar lebih detail soal ini, kita bisa belajar soal protokol diplomatik ya sometimes. Tapi pokoknya intinya gitu deh, bahasa tubuh itu juga menarik kalau untuk kita pelajari saat nanti turun dari pesawat, saat meninggalkan negara yang dikunjungi, itu semua ada maknanya. Jadi ada kelasnya Ibu ya nanti ya. Bisa diatur kelasnya. Gitu. Oke, Bu Dina. Oke, mungkin sekarang kita sambungin kali ya Bu ya konteksnya sama Amerika nih. Karena kita akan mau ngomongin Amerika kan ya Ibu ya, spesifiknya nih. Aku kepikiran sih Ibu, mungkin dari berita-berita yang terakhir aku baca itu mungkin bisa tersirat dan mungkin tersurat juga sih. Sebenarnya tuh Asia Tenggara tuh jadi fokusnya Amerika Serikat ya Ibu Dina ya. Kalau kita lihat-lihat dari beberapa kunjungannya Amerika, petinggi-petinggi negara Amerika tuh lagi aktif banget nih kunjungin Asia Tenggara di tahun 2021 ini gitu. Kalau secara umum, secara sejarah, kawasan Asia Tenggara selalu penting ya buat Amerika Serikat. Selain karena banyak sekutu dari Amerika Serikat itu berada di kawasan Asia, dan tetanggaan berarti sama Asia Tenggara,
kawasan ini juga daerah pertumbuhan ekonomi yang penting buat Amerika Serikat. Banyak produk Amerika itu yang mitra-mitra pembelinya, konsumennya paling banyak itu dari Asia. Jadi itu pentingnya kawasan kita secara umum lah, bukan cuma Asia Tenggara tapi Asia. Nah tapi kalau bisa juga kita perdebatkan juga di tataran yang lain, kadang-kadang penting tuh dalam arti yang apa gitu ya, karena kadang-kadang kalau kita lihat untuk prioritasnya berdasarkan uang yang dikucurkan misalnya, nah kawasan Asia sebenarnya relatif lebih sedikit ya menerima kucuran itu dibandingkan dengan kawasan yang lain, karena faktor pendekatannya juga beda-beda lah, pendekatannya Amerika ke Asia tuh beda. Tapi terlepas dari itu, saya mungkin bawa sedikit ke Joe Biden ya, sebagai Presiden Amerika yang ini kan udah masuk bulan ke-6 ya, sejak beliau dilantik di bulan Januari, tanggal 20 ya, tempo hari 2021, udah 6 bulan nih. Jadi sebenarnya agak lama biasanya buat seorang pimpinan negara Amerika Serikat untuk baru sekarang gitu loh berkunjung. Biasanya agak lebih cepat. Ya mungkin salah satu faktornya pandemi ya, kita tahu di Amerika Serikat saat ini kasus pandeminya sedang memuncak lagi ya, cukup memprihatinkan situasinya di sana. Jadi Delta ini, varian Delta ini kelihatannya betul-betul memukul Amerika Serikat. Per hari itu kasusnya bisa sampai berapa itu, sekitar tinggi ya, pokoknya peningkatannya itu dari 8% sampai 14% di awal Juni, itu pemberitaan dari CDC ya. Jadi kasusnya ini meningkat sangat pesat dan diprediksi masih akan terus meningkat, bahkan bisa sampai 29 ribuan ya per hari katanya di bulan-bulan Agustus ini. Jadi saya membayangkan memang masalah di dalam negeri Amerika Serikat ini ternyata lebih pelik dari yang dibayangkan oleh Biden. Tapi saya sendiri ingat kalau Anda pernah mendengarkan diskusi saya tentang Biden waktu Biden bahkan belum sempat terpilih, saya bilang kalaupun dia terpilih, dia pasti akan banyak disibukkan oleh urusan dalam negeri. Selain karena COVID, juga karena konflik-konflik internal yang membuat Biden terus berpikir beberapa kali lipat lah ya untuk melakukan kebijakan luar negeri. Secara umum beda lah pendekatannya, gitu kira-kira. Jadi di situ signifikansinya sekarang dari Amerika berkunjung ke Asia saat ini dan melihat bahwa yang datang itu bukan Biden tapi Kamala Harris, itu mengkonfirmasi ya bahwa berarti di dalam negeri lebih membutuhkan presiden ada di sana, makanya yang dia kirim wakil presidennya dulu Kamala Harris. Oke, Bu Dina. Dan yang jadi perebut fokus apa sih namanya? Kayak yang menarik buat aku juga, Bu Dina. Sepertinya selain dari aspek pandemi ini, sepertinya si Amerika juga punya agenda untuk ini ya Bu Dina ya, ke Laut Cina Selatan ya. Karena sampai soal kunjungan si Kamala Harris ini aja, aku ingat banget tuh sampai White House-nya bilang kalau misalnya agenda Kamala Harris datang ke Asia Tenggara itu fokus untuk bicarain Laut Cina Selatan gitu Bu Dina. Dan yang menarik juga kenapa mereka itu nanti maksudnya nanti si Kamala Harris itu malah datangin ke Vietnam dan Singapura. Menurut Bu Dina seperti apa? Ya, jadi kalau Laut Cina Selatan itu sejak masa Trump ya sebenarnya di situ sudah dari Obama sih, dari masa Obama itu udah kelihatan di sana ada boiling tension lah ya, ketegangan yang meningkat terus dari waktu ke waktu. Cuman pada masa Trump itu masih bisa relatif diredam karena kemudian Cinanya sendiri dicoba dijadikan sasaran kebijakan luar negeri yang lebih menekan gitu kan dari aspek perdagangan. Jadi dari situ pendekatan Cina ke
Laut Cina Selatan juga mau nggak mau jadi terbatas kan, dia harus punya perhatian ekstra ke bidang yang lain gitu. Nah, pada saat Amerika Serikat berubah kepemimpinan menjadi Trump, saya juga pernah sampaikan dulu dalam poin-poin saya di diskusi yang lain di media massa, saya bilang bahwa tantangannya di sini ini bisa dilihat sebagai satu ruang kosong kan. Cina bisa menguji Amerika Serikat, menganggap ini satu kesempatan untuk eksis lagi gitu kan. Untuk melihat juga nih Biden mau apa sih, seberapa keras sih sebenarnya Biden akan memperlakukan Cina gitu kan. Kalau dalam pidato-pidatonya Biden sebelumnya kan sebenarnya pendekatan Biden memang cenderung untuk multilateral nih, berusaha untuk duduk bersama, negosiasi. Tapi di sisi lain, saya juga pernah kasih catatan, multilateralnya itu dalam skema mereka mendekat ke sekutu-sekutu Amerika Serikat. Nah, sejak bulan Januari kebetulan saya dibantu tim sinergi kan melakukan pelacakan ya, si Amerika Serikat ini melakukan apa saja, dan Cina juga melakukan apa aja di Laut Cina Selatan, dan memang kalau dilihat-lihat ketegangannya meningkat pesat ya. Si Amerika Serikat itu juga melakukan beberapa kali patroli, juga mengirim Coast Guard ke Laut Cina Selatan, ada pelatihan militer lah ya dilakukan di Laut Cina Selatan. Cina sendiri juga mengirimkan fighter jets gitu di kawasan Laut Cina Selatan yang memang sedang bersengketa, misalnya di daerah Taiwan, kemudian juga di dekat Filipina juga di spot ada kapal-kapal China yang melakukan exercise ya, fishing boat juga ada di sekitar situ. Jadi kalau diperhatikan kelihatannya masing-masing sama-sama ingin show off kehadiran ya di sana, saling merespon gitu, tapi meresponnya dalam hal unjuk kekuatan. Jadi satu hal yang saya cermati di sini, kita juga harus waspada. Kelihatannya Amerika Serikat pendekatannya berarti bisa unilateral. Makanya yang dia dekati adalah negara yang, atau yang dia kunjungi ya, dikunjungi oleh Kamala Harris itu negara yang secara frontal menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Cina. Nah, itu tadi yang merujuk ke poin yang saya sebutkan di awal, kadang-kadang kunjungan itu nggak perlu ke negara yang sudah setuju betul, tetapi lebih ke negara yang kalau dia kunjungi akan bikin panas tetangga gitu kan. Jadi dengan mengunjungi Vietnam, si Cina akan bereaksi, akan mengeluarkan reaksi tertentu gitu loh, merasa kamu sudah mendekati ke sana ya gitu. Jadi Vietnam ini dia sebenarnya main di dua kaki sih kalau saya lihat. Jadi tergantung siapa yang menurut mereka bisa bisa menguntungkan dari banyak aspek. Dan kita nggak bisa lihat Laut Cina Selatan itu semata-mata soal security ya, tapi juga hubungan antar Vietnam dengan Cina itu juga mencakup urusan perdagangan, urusan investasi, itu juga bukan hal yang sepele gitu buat pertumbuhan di Vietnam, dan demikian pula dengan Amerika Vietnam. Jadi kita harus lebih holistik lah ya melihat ini. Oke, Bu Dina. Aku juga pernah baca berita ya Bu ya, terakhir itu Menteri Pertahanan Amerika Serikat itu berkunjung juga ke Vietnam akhir Juli untuk, kalau nggak salah di sini aku coba lihat catatanku itu Amerika Serikat mengirim 3 juta dosis Moderna. Oh ya, dosis vaksin Moderna. Menurut Bu Dina kalau gitu berarti apakah itu ada kayak vaksin tuh dijadiin politik vaksin gitu ya Bu Dina? Itu menurut Bu Dina, dari pandangan Bu Dina itu sebagai bentuk apa? Vaksin itu kalau saya sih melihatnya sekarang lebih ke upaya untuk rebound atau bangkit kembali dari perekonomian. Jadi satu sisi memang kadang-kadang kita bisa bilang bahwa ada sangkut pautnya dengan upaya untuk
mempengaruhi gitu ya, mencari pengaruh ekstra supaya negara yang dapat bantuan itu lebih mendukung dia. Tapi kalau saya pikir-pikir dari segi jumlah yang didonasikan, di situ variasinya belum tentu menunjukkan juga bahwa itu satu hal yang terkait lah dengan politik luar negeri. Jadi tergantung mereka juga punya stok apa dan sudah mau expired atau enggak gitu. Kadang-kadang kalau menurut praktisi kesehatan, donasi vaksin itu juga terkait dengan hal-hal praktis seperti itu gitu loh. Kebetulan mereka punya stok banyak, memang harus segera dihabiskan, yaitu kenapa enggak dibagi-bagikan saja gitu. Terus juga kalau orang nggak kenal maka nggak sayang gitu kan. Jadi kalau dia udah pakai produk Amerika Serikat, ya ke depannya mereka juga bisa visit ke Amerika Serikat. Nah, berarti kan multiplier effect buat ekonominya Amerika Serikat juga gitu. Jadi kalau soal vaksin menurut saya nggak terkait langsung dengan Laut Cina Selatan, apalagi gitu ya, nggak ada sangkut pautnya langsung. Tapi memang bahwa pertanyaan penting sekali di sini, Singapura dan Vietnam itu adalah dua negara yang secara khusus disebut dalam banyak dokumen sebagai mitra penting untuk Indo-Pasifik. Gitu. Dan kebetulan kalau kita bilang Indo-Pasifik itu dokumen-dokumen Eropa bahkan itu tempo hari juga sempat kita ulas ya, mungkin kapan-kapan kita bahas juga bisa, itu menunjukkan bahwa Indonesia nggak disebut, tapi Singapura, kemudian Vietnam, India, Australia, Jepang itu disebut berkali-kali sebagai negara yang perlu dapat perhatian khusus gitu dalam kontestasi atau narasi Indo-Pasifik gitu. Jadi kalau saya melihatnya selain urusan tadi Laut Cina Selatan, berarti faktor Indo-Pasifik ini juga masih perlu eksplorasi tersendiri gitu. Makanya mereka harus hadir. Oh ya, tadi soal vaksin saya baru ingat juga bahwa vaksin itu kalau dilihat kapan-kapan kita coba bahas ya distribusi vaksin di negara-negara di Asia Tenggara ini, karena ada vaksin yang diberikan karena mereka juga anti terhadap vaksin yang lain. Misalnya karena si Vietnam, orang-orang Vietnam itu sering berseteru dengan Cina di Laut Cina Selatan, orang di Vietnam cenderung anti vaksin dari Cina. Jadi mau nggak mau mereka butuh vaksin dari tempat lain gitu. Makanya Amerika Serikat punya peluang masuk ke situ. Tapi jumlah dosisnya sebenarnya relatif kecil lah ya dibandingkan dengan Amerika menyumbang ke Indonesia, itu jauh lebih banyak gitu. Jadi di situ menarik kok. Tapi yang dikunjungi si Vietnam ya, bukan kita gitu. Jadi menurut saya gambar besar politik luar negerinya di situ menggambarkan dulu profilnya ya. Ini Singapura sama Vietnam, ini dua negara yang sangat penting di Indo-Pasifik untuk strategi Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, Singapura juga punya keresahan sendiri terhadap Cina. Jadi dan Singapura itu negara kecil ya, negara yang trader ya, pedagang. Jadi kalau sampai ada pendekatan Amerika Serikat yang cenderung unilateral dan militeristik di Laut Cina Selatan, dia duluan yang paling rugi. Jadi Singapura itu termasuk yang cukup tegas mengatakan anti ya terhadap pendekatan militeristik, dan memang dia menyasar betul si Cina ini yang dia tekan jangan sampai lebih konfrontatif dan lebih demonstratif secara militer gitu. Jadi dalam arti itu berarti dia nyambung kan ya, kita pakai bahasa nyambung deh, nyambung sama Amerika Serikat, satu visi gitu ya untuk mencoba menekan agresivitas Cina di Laut Cina Selatan. Jadi dari faktor itulah yang paling menonjol menurut saya kenapa akhirnya Singapura sama Vietnam yang dikunjungi kali ini. Kalau bicara skala prioritas, berarti itu yang menjadi agenda utama kunjungan Kamala Harris kali ini. Oke, Bu Dina. Mungkin aku mau tanya sih, Bu, karena menarik juga yang tadi Bu Dina bilang kan, bahkan Indonesia dalam konteks Asia Pasifik, Asia Pasifik pun, Indo-Pasifik pun, Indo-Pasifik pun itu
enggak termasuk disebut sebagai negara yang butuh perhatian gitu kan. Karena sebenarnya Indonesia pun secara geografis juga adalah salah satu negara terbesar kan Ibu, baik itu dalam konteks Indo-Pasifik maupun di Asia Tenggara ya, ataupun konteks Laut Cina Selatan gitu loh. Dan no doubt about it. Kalau soal besar kecilnya nggak masalah, tapi ibaratnya orang punya resources terbatas, punya keterbatasan kemampuan dan juga perhatian gitu ya. Orang kan harus prioritas ya. Kalau saya perhatikan berarti Indonesia itu dianggap sudah aman lah ya posisinya itu. Kalau saya baca kan dalam berbagai kesempatan Indonesia itu setiap kali berhubungan dengan Amerika Serikat selalu menonjolkan strategic partnership. Itu satu. Berarti arah pegangan Indonesia itu ya udah jalankan itu strategic partnership aja. Terus yang kedua, Indonesia itu sudah menegaskan di berbagai forum bahwa pendekatan yang diupayakan oleh Indonesia itu pokoknya duduk bersama lewat mekanisme ASEAN. Untuk soal Indo-Pasifik ini, ASEAN di tengah gitu. Jadi bukan Indonesia sendiri yang maju. Jadi Indonesia tidak menempatkan diri sebagai aktor besar gitu ya, yang kemudian akan menjadi arsitek atau engineer yang kelihatan gitu di depan. Berarti kan dengan pendekatan multilateral itu Amerika Serikat harus menyasar negara-negara yang kemungkinan menjadi driver gitu loh di belakang ini, yang mungkin akan berbeda pandangan mungkin dengan konsepnya ASEAN gitu. Nah ini yang kelihatannya berarti Vietnam sama Singapura itu dipandang punya perspektif yang mungkin beda atau bisa diajak beda gitu, bisa diajak jauh lebih berbeda, deviating keluar ya dari pakem-pakemnya ASEAN. Ini ada dua kemungkinan memang. Jadi saya nggak melihat bahwa cuman satu cara ya membaca kenapa Indonesia itu nggak dikunjungi, itu cuma satu cara ya. Ini yang nggak bisa saya ungkapkan di media massa panjang-panjang karena space-nya pendek gitu ya. Tapi intinya kalau kita bicara soal Indonesia itu punya satu konsep yang kelihatannya udah terprediksi ya, dan nggak akan ada perubahan yang signifikan di situ. Indonesia juga nggak menginginkan ada eksistensi militer, dan kelihatannya juga karena Indonesia nggak punya klaim langsung di Laut Cina Selatan, Indonesia juga jaga jarak gitu kan dalam kasus ini. Nah, pertanyaannya kan sekarang yang kena langsung sama Cina di Laut Cina Selatan itu kan berarti yang bisa punya perspektif yang berbeda dan mungkin makin dekat ke Amerika Serikat yang berusaha makin keras terhadap Cina. Tuh. Oke, Bu Dina. Oke, mungkin aku mau tanya lebih ke Indonesianya kali ya Bu ya. Mumpung kita sekarang udah masuk ke Indonesianya nih, ke konteks Indonesianya. Sepengetahuanku juga Indonesia juga termasuk jadi negara yang banyak nerima vaksin dari Amerika Serikat ya Ibu Dina ya. Kalau aku lihat catatanku lagi biar aku nggak salah, itu Indonesia menerima bantuan 3,5 juta dosis vaksin Moderna dari AS itu. Jadi terus AS juga membantu investasi 40 juta US dollar untuk meningkatkan jasa vaksin, meningkatkan testing and tracing, terus improve health facilities, terus share information, dan bahkan mendonasikan 1.000 ventilators untuk 600 rumah sakit di Indonesia nih. Berarti dan kita tuh sebenarnya didatengin juga Ibu Dina sama Amerika Serikat, meskipun bukan salah Vice President kan, kayak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu bahkan sudah bertemu sama Menteri Luar Negeri kita, sama Bu Retno, terus Deputi Menteri Luar Negeri Amerika juga sudah datang berkunjung beberapa bulan lalu. Terus Indonesia dan Amerika Serikat bahkan telah membangun pusat pelatihan maritim di wilayah Batam, Kepulauan Riau pada bulan Juni lalu. Hal ini untuk membantu mengamankan situasi di Laut Cina Selatan. Itu balik lagi kalau kita ngomongin Laut Cina Selatan. Jadi tuh sebenarnya hubungan kita sama Amerika Serikat tuh bagaimana sih, Bu Dina?
Ya baik-baik aja, baik-baik aja tuh satu sisi. Tapi kalau kita mau lebih kritis lah ya, namanya kita bicara soal kebijakan, kita harus antisipatif. Jadi kita nggak boleh menepok-nepok punggung sendiri, bilang baik-baik aja, it's fine, just do what we used to do and it will be fine gitu kan. Kita harus selalu alert ya, siaga gitu. Itu sebabnya saya juga mengingatkan bahwa kalau kita bicara soal Amerika Serikat dengan Indonesia, Indonesia ini sampai saat ini belum resmi punya dubes, belum resmi punya duta besar di sana di Washington DC. Nah, fungsi dari duta besar itu sebenarnya dia selain menjadi telinga, karena dia harus aktif nih kemana-mana, dia belusukan gitu ya di dalam mekanismenya Amerika Serikat, sistemnya, orang-orangnya di sana, untuk mendengar apa sih yang ada di pikiran Amerika Serikat tentang kawasan, tentang global, tentang Indonesia gitu, implikasinya apa. Jadi nggak melulu bilateral sebenarnya, dan nggak melulu soal ekonomi atau penerapan dari strategic partnership kita. Things can go way beyond our strategic partnership framework gitu, bisa keluar dari itu sama sekali, ya tergantung situasi, karena Amerika Serikat ini kan interaksinya dengan banyak negara gitu, dan itu hanya bisa dilakukan, menjadi telinga itu hanya bisa dilakukan di level dubes, karena semakin negaranya itu major powers ya, maka mereka tertib betul itu soal siapa yang boleh masuk ke lingkar pergaulan mereka. Kalau level-level wakil dubes saja, itu belum tentulah bisa menembus sampai ke sana, dan setahu saya juga nggak ada di sana level wakil dubes. Jadi di level yang di bawahnya lagi, counselor, minister counselor ya nggak setara gitu ya. Jadi artinya ada kekosongan di sana lah ya untuk menjadi telinga. Yang kedua, fungsi dubes itu juga menjadi lobbying, harus membantu lobby ya ke pemerintah Amerika Serikat, memastikan ada desakan-desakan. Jadi kalau kelihatan trennya nih, nih salah nih dia visit satu negara di Asia Tenggara itu gitu kan, karena negara ini sebenarnya posisinya begini-begini gitu. Nah, itu tugasnya dia untuk mengingatkan dan kemudian menawarkan alternatif. Jadi seperti saya katakan tadi di awal, kunjungan dari seorang petinggi, apalagi kepala negara, itu butuh perencanaan yang sangat detail. Harus dibuatkan kayak itinerary gitu loh, jadwal perjalanannya tuh ngapain aja, melakukan apa aja, dari ini hasilnya apa gitu loh. Dari setiap dia melakukan kunjungan itu hasilnya apa. Itu betul-betul nggak mungkin cuma disiapkan di atas kertas ya, tapi untuk semakin besar negara itu, karena tadi simbolisnya dia datang, dia tanda tangan, dia makan malam, itu kan menunjukkan bahwa yang jadi taruhannya muka gitu ya, mukanya negara itu gitu, bukan cuma si presiden yang akan mengunjungi atau wakil presiden mengunjungi, tapi negara tersebut. Makanya harus direncanakan dengan sangat baik. Lagi-lagi yang bisa melakukan itu di day-to-day activities di level harian yang memang dubes. Jadi kalau dubes kosong, berarti memang yang harus kerja keras Menlu. Mau nggak mau Menlu atau menteri yang terkait, kalau urusannya tadi Laut Cina Selatan, ya mau nggak mau ada Menteri Pertahanan di situ. Nah sekarang apakah sanggup gitu ya dari jarak yang begitu jauh kita intensif melobi ke sana sini. Jadi kita tahulah keterbatasan Indonesia berarti di situ apa. Nah di sisi lain ini agendanya Biden. Nadila kan sempat kita ngobrol juga ya, Biden kok beberapa hari lalu bilang Indonesia ibu kotanya akan tenggelam. Iya. Tiba-tiba out of nowhere ya Bu Dina, ngomong Jakarta, Indonesia tuh ibu kotanya akan tenggelam 10 tahun lagi. Ya ginilah, saya juga membaca ini sebagai satu kemungkinan bahwa Amerika Serikat juga sedang berusaha menekan Indonesia atau melakukan shock terapi lah buat kita. Jadi mungkin dia ingin sesuatu dari Indonesia, tapi karena Indonesia itu belum punya saluran untuk disampaikan tadi, biasanya kalau mereka punya keinginan itu disampaikannya lewat dubes. Nggak mungkin dia telepon langsung, apalagi presiden ya, level langsung ke Menlu tuh jarang-jarang lah kejadian itu. Jadi
Dan ada simbolisnya juga, memang kalau negara itu sampai kosong lama duta besarnya, itu artinya negara itu nggak dianggap penting. Jadi bisa jadi Amerika Serikat juga bertanda tanya gitu, loh kok saya nggak dikasih dubes gitu kan. Jadi kalau kita bicara soal aspek yang lain, bisa juga shock terapi. Jadi supaya Amerika Serikat cari perhatian gitu ya, supaya Indonesia nengoklah ke sana, think about American interest gitu kan. Kita ubah sedikit lah pendekatan kita atau apalah, entah yang ingin dia bicarakan ya, seandainya komunikasi itu terbuka ya. A bit beyond yang business as usual lah. Saya tuh merasakan kayaknya Amerika Serikat ingin menyampaikan, yuk kita talk about beyond gitu loh, keluar dari skema-skema biasa lah, karena situasinya luar biasa gitu kan menurut Amerika Serikat. Itu sih kesan saya. Mau ngomongin yang climate change nggak sedikit? Aku sih agak ngomongin deh Ibu, ngomongin. Karena menarik juga itu Bu, rame juga itu. Padahal Biden cuma ngomongin 1-2 kalimat, tapi Indonesia geger gitu ya kayak. Nah itu kan, di situ saya ingat nggak waktu teman-teman yang belum pernah dengar soal climate change, bisa dengar podcast kita yang sebelumnya ya, episode ke berapa itu, yang pertama ya? Awal-awal Ibu. Waktu awal-awal kita bicara di situ tentang agenda perlindungan terhadap hutan sebagai agenda penting dari COP26 kali ini. Dan saya udah bilang waktu itu, kayaknya kita harus hati-hati deh ketika agendanya itu soal hutan, ujung-ujungnya negara yang punya hutan-hutan besar di dunia, termasuk Indonesia, itu bisa jadi spotlight gitu loh, kena perhatian besar. Apa yang nggak kita lakukan di situ jadi masalah gitu. jadi masalah serius gitu. Dan benar kan, si Biden itu kan mengatakan Indonesia tuh hutannya paling besar, not done enough. Dan secara kenyataan udah pastilah itu terjadi penurunan level tanah gitu kan di Jakarta setiap waktu. Jadi lagi-lagi kalau dia mau cari perhatian, dia dapat perhatian itulah dengan mengatakan itu, mau nggak mau Indonesia sebagai negara dengan hutan terbesar harus ini ya, bikin pendekatan atau statement balasan akhirnya nanti pada saat COP gitu loh. Jadi ini udah terpenuhi nih ya apa yang saya sampaikan beberapa bulan lalu, jauh sebelum Biden ngomong ini. Ibu sudah meramalkan. Meramalkan ya. Oke, Ibu Dina. Sebenarnya itu menarik juga ya, Bu Dina. Ternyata tuh posisi dubes tuh sebesar itu ya, Bu Dina ya. Apalagi untuk negara sebesar Amerika Serikat gitu. Iya, makanya urusan harian, misalnya soal kewarganegaraan atau warga negara lah ya, soal warga negara, soal bisnis, di Amerika Serikat tuh paling banyak konsul jenderal ya, kantor-kantor konsuler tuh banyak di Amerika Serikat. Jadi ibaratnya udah di channel nih sedemikian rupa urusan yang harian tuh biar diambil sama yang di kota-kota lain. Sementara yang di Washington DC itu memang fokusnya lobby ke Washington. Lalu ada kantor perwakilan tetap Indonesia di PBB. Itu untuk urusan yang PBB dan lingkar-lingkar PBB lah, Amerika yang nyinggung-nyinggung PBB juga urusannya sana gitu, bukan urusannya Washington. Jadi sebenarnya pembagian tugasnya clear. Jadi kalau itu dikosongin, posisi itu kosong, ya ada konsekuensinya lah gitu kira-kira. Terakhir kita ngomongin ini deh, saya sih tetap optimis ya, bahwa Amerika Serikat bisa jadi baru kali ini aja lah, dalam kali ini belum mampir ke Indonesia, tapi kedepannya bisa jadi datanglah ke Indonesia gitu. Ini kepercayaan saya ya, nanti kita lihat betul atau tidak. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari agenda Biden ketika dia berbicara berkali-kali soal kebijakan luar negerinya dia, orientasi dia kan demokrasi. Dan dia bangga sekali lah dengan Amerika Serikat berhasil melalui masa-masa sulit demokrasinya. Sebelum pelantikannya dia kan sempat ada violence ya, kekerasan di Capitol Hill yang mendesak agar keputusan pemilu itu dibatalkan kan. Tapi itu semua bisa dilalui. Amerika Serikat berhasil melantik
orang yang memang menang pemilu. Itu satu capaian besar dan dia bangga soal itu. Jadi dari situ sebenarnya saya bisa melihat bahwa urusan Amerika Serikat ini harusnya disadari betul nggak bisa selesai dengan pakai pendekatan yang serba maunya sendiri gitu. Dia mau nggak mau harus kerjasama dengan negara yang logikanya juga demokrasi. Nah di Asia Tenggara demokrasi terbesar itu ya Indonesia. Bahkan India, sorry to say kita bilang ya, itu udah boleh dikatakan bukan lagi negara demokrasi terbesar nomor 2 ya, karena pendekatannya udah cenderung sangat berbasis populisme yang garis keras ya terhadap kelompok-kelompok lain tuh membungkam sekali gitu. Jadi keberagaman pola pikir segala macam tuh lebih di level lokal, tapi di nasional ini ada challenge. Nah di Indonesia kan nggak ada tuh, di nasional masih jalan, di lokal juga masih jalan. Jadi kita mitra yang baik sebenarnya buat Amerika Serikat. Dan nanti kita bisa lihat lah, apalagi kalau Partai Demokrat ya, dugaan saya sih Partai Demokrat itu pasti akan menyempatkan mampir ke Indonesia. Tradisinya gitu loh. Trump aja, kalau Trump nih Republikan itu kemarin memang nggak mampir ke Jakarta kan akhirnya, yang dia kirim malah wakil presiden. Jadi saya sih berpikir positif bahwa kali ini Kamala Harris nggak dikirim supaya nanti Biden yang datang daripada kayak jam disimpan ya Bu ya. disimpan belum saatnya gitu ya. Karena kalau zamannya Trump justru wakil presiden yang dikirim dan Trump akhirnya nggak pernah datang ke Indonesia. Walaupun Jokowi sudah menemui Trump di Hamburg dalam pertemuan G20 waktu itu, dibuatkan satu meeting dengan Trump, dan Jokowi sampai bilang waktu itu kan, tolong datang ke Indonesia menemui fans-fans Anda. Jadi, dan ternyata tetap nggak datang gitu kan si Donald Trump. Jadi ya pokoknya butuh personal touch, personal reason lah ya untuk seseorang itu datang. Tapi saya tegaskan nggak usah kecil hati. Indonesia itu memang kalau kita mau punya peranan penting di tingkat global ya harus siap lah. Kadang-kadang dicari-cari isunya supaya kita punya perhatian ya. Ya mudah-mudahan kita respon dengan sangat baik sehingga terwujudlah kita menjadi pemain penting di kawasan. Amin. Oke, berarti kita karena ini masih ongoing ya Bu Dina, bahkan Kamala Harrisnya pun belum berkunjung nih ke, karena kan kita ngerekam ini pada tanggal 7 ya sekarang. Jadi kita lihat beberapa minggu lagi si Kamala Harris. Akhir bulan kan? Makanya mungkin perkataan Bu Dina akan kesampaian lagi seperti perkataan Bu Dina di COP26. Nanti kalau kejadian lagi berarti Bu Dina top chair banget nih ramalannya nih. Saya excited ya kalau Kamala Harris datang sebenarnya. Saya juga punya harapan bahwa mungkin lebih exciting juga Kamala Harris datang gitu. Karena perempuan pertama Amerika Serikat, di Indonesia juga banyak pegiat perempuan gitu. Cuman ya dalam situasi COVID ini mungkin belum saatnya memang ya, kurang bisa lah kita kumpul semua terus menunjukkan betapa aktifnya perempuan-perempuan Indonesia. Jadi nggak usah patah hati, menurut saya sih akan ada kesempatan yang lain. Amin. Oh, oke deh Bu Dina, aku ngomongin Bu Dina nih mau sepanjang malam minggu Bu Dina. Tapi cukup lah, nanti kamu ada yang nelpon. Ayo Bu Dina, ya sudah kalau gitu. Sangat lagi setiap minggu pasti diskusi sama Bu Dina itu enlightening, pasti sangat menginspirasi dan pasti sangat menambah ilmu Bu Dina. Jadi aku terima kasih banyak ya Bu Dina sudah dikabari soal ini. Dan terima kasih pada pendengar Nyambung yang sudah subscribe, bikin saya semangat ya kalau malam minggu tidak bersama pacar, tapi malah bersama Nadila, bersama mantan pacar. Oke, sampai ketemu lagi dalam Nyambung berikutnya. Sampai ketemu lagi Bu Dina, terima kasih Bu. Terima kasih, take care, bye-bye. Bye-bye.
Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.